Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Nah, para tengku-tengku, para ustaz, abang adik semuanya yang saya hormati, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Jadi seperti biasa, kita lanjutkan pengajian rutin kita, pegangan kita, kitab Ihya Ulumuddin, jilid 5, halaman 667. Ini ganti judul baru malam ini. Kemarin kita sudah membahas tentang ghadab, emosi ya, marah-marah. Kemudian sesudahnya kita membahas tentang hikit, dendam. Nggak tahu masih ingat apa enggak ya? Pokoknya judulnya marah-marah, dengki. Sekarang judul baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-qawlu fi dhammil hasadi wa fi haqiqatihi wa asbabihi wa mu'alajatihi. Jadi ini judulnya pembahasan tentang tercelanya hasad. Hasan. Jadi hasad itu bahasa Arab yang sudah jadi bahasa Indonesia. Hasad juga. Semua orang udah tahu hasad. Hasad itu apa ya? Tidak senang melihat orang lain senang. SMS. Susah melihat orang lain senang. Nah itu hasad. Senang nggak orang susah. Itu kan ada kelainan sebenarnya kan? Nah ini yang akan kita pelajari. Kenapa kok kita kalau lihat orang lain senang, tetangga senang, saudara senang, kok kita jadi nggak enak gitu. Kita ada stroke. Nah, ini judul kajiannya. Jadi tentang hasad, wa fi haqiqatihi, kemudian menjelaskan apa itu hasad. Kemudian asbabihi, penyebab-penyebab orang iri itu apa aja. Wa mu'alajatihi. Jadi Imam Ghazali itu sangat rapi sekali. Nah, kemudian beliau nanti akan menjelaskan bagaimana cara mengobati hasad itu. Karena dia penyakit tentunya harus diobati kan? Nah, kalau enggak tambah bahaya, ada cara mengobatinya. Kemudian nanti ada juga pembahasan wa ghayatul wajibi fi idalati. Sampai seukuran mana hasad itu harus dihilangkan. Karena secara umum hampir semua orang itu ada. Ya kan? Dalam dirinya kan? Susah, tapi mungkin untuk dihilangkan. Nah, makanya nanti ada obatnya. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam annal hasada aidan min nataijil hiqdi. Perlu kita ketahui, kata Imam Ghazali, iri itu pula buah dari dengki, buah dari dendam. Iri itu buah dari dendam. Wal hiqdu min nataijil ghadab. Adapun dendam itu sendiri buahnya marah. Nah, jadi atau bahasa mudahnya begini, marah punya anak. Anaknya namanya dendam. Ketika kita marah nggak sanggup melampiaskan ya, timbul dendam. Kemudian dendam, anaknya marah, melahirkan anak lagi. Namanya iri. Nah itu dia. Jadi kesimpulannya fahuwa far'u far'il ghadab. Jadi iri itu berarti cucunya ghadab, cucunya marah. Nah, cuma di sini bahasanya bukan cucu, far'u far'il, cabang dari cabang. Kalau marah tadi pokoknya, kemudian ada cabangnya, kemudian keluar rantingnya. Ya. Wal ghadabu aslu asli. Jadi ghadab itu tadi nenek moyangnya. Nah, itu kakek. Kakek melahirkan anak, namanya si dendam. Dendam melahirkan anak lagi kan? Jadi cucu, namanya iri. Nah, jadi biar mudah kita ingat. Iri itu cucunya marah. Summa inna lil hasadi minal furu'i dzamimati ma la yakadu yuhsa. Kemudian iri itu walaupun dia cabang, walaupun dia cucunya marah, dia memiliki hal-hal buruk yang tidak bisa dihitung. Sangat banyak efek buruk yang ditimbulkan oleh iri tadi. Jadi beliau nanti akan menjelaskan sedikit, walaupun enggak semuanya ya. Waqad warada fi dhammil hasadi khassatan akhbarun katsirah. Kata Imam Ghazali, datang dalam mencelanya hasad secara khusus
oleh hadis yang banyak. Banyak banget hadis Nabi membahas tentang tercelanya hasad. Nah, sering kita dengar hadis-hadisnya umum, umum. Salah satunya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Al hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Keirian itu akan memakan segala kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Itu kan sering kita dengar ya. Iri itu atau hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Tinggal pertanyaannya, bagaimana maksud hasad itu memakan kebaikan? Nah, itu kan. Ya, jadi karena kita ngaji kitab para ulama, ya kita lihat penjelasan para ulama. Nah, kan? Jadi kata pensyarah kitab Ihya ini yang kita baca, kata beliau, apa maksud jadi kata beliau, kedengkian, yang kedengkian, iri itu, maksudnya iri yang tercela. Jadi dalam bahasa Arab itu iri ada dua. Ada iri terpuji, ada iri tercela. Kalau iri tercela namanya hasad, iri terpuji namanya ghibtah. Enggak bahasanya enggak hasad, ghibtun. Arti ghibtun kita semacam pengen lah. Orang sukses, kita juga pengen sukses. Cuma kita enggak menderita ketika dia sukses duluan, enggak apa-apa. Ya? Cuma kita pengen berusaha. Apa bahasa Indonesianya? Pengen seperti dia. Cemburu apa gimana? Bukan cemburu. Pengen kayak dia. Pokoknya begitu. Pokoknya kita pengen seperti orang lain tanpa menginginkan dia hilang kenikmatan yang sudah ada. Itu boleh dalam agama boleh. Namanya ghibtah. Nah, jadi hasad di sini kata Nabi, hasad memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Jadi maksudnya hasad tercela tadi ya. Jadi hasad itu sebenarnya kita marah kepada ketentuan Allah. Sebenarnya kita protes Allah. Protes. Ya kan? Ketika Allah memberi rezeki banyak kepada saudara kita, kan itu pemberian Allah. Kemudian kita nggak senang. Itu kan kita protes Allah. Kan? Sadar nggak sadar kita sedang protes Allah. Makanya bahayanya besar. Nggak ridha, nggak rela dengan ketentuan Allah. Itu masalah. Cuma kita suka nggak sadar. Jadi hasad itu memakan kebaikan. Jadi kata Syekh At-Taibi, maksud memakan di sini tidak diterima. Jadi kebaikan kita habis. Jadi ini bukan kebaikan yang sudah berlalu. Kita dulu nggak dengki misalkan, nggak iri, kita udah melakukan kebaikan-kebaikan. Kebaikan itu diterima oleh Allah. Kemudian semenjak kita iri ke orang, seluruh amalan kita ke depan yang kita lakukan, itu semuanya dimakan oleh iri tadi. Jadi amal baik itu tidak lagi diterima oleh Allah. Jadi bukan diterima dulu kemudian dihapus, bukan. Memang nggak ada sama sekali. Nah itu. Jadi semenjak kita iri, segala kebaikan yang kita lakukan habis ditelan, dimakan oleh iri tadi. Nah itu bahayanya. Jadi maksud memakan itu adamul qabul, tidak diterima. Wa anna hasanatahu mardudatun alih. Jadi kebaikan-kebaikan kita semenjak kita iri semuanya tertolak. Nah, kan ngeri kan? Enggak ditulis dalam buku amalan kita. Habis. Dimakannya habis. Api memakan hatab. Hatab itu memang kayu yang disiapkan untuk dibakar. Jadi kan sangat mudah dimakan oleh api. Nah, itu mungkin sepintas tentang arti iri memakan kebaikan. Nah, habis. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fin nahyi anil hasadi wa asbabihi wa samarati. Kemudian ada hadis Nabi yang lain di mana Nabi dalam hadis itu melarang kita enggak boleh iri, melarang dari sebab-sebab yang membuat jadi iri. Ya, Nabi bersabda la tahasadu wala taqata'u wala tabaghadu wala tadabaru, panjang. Ya, 4. Tapi ini pokok banget. Kata Nabi la tahasadu, janganlah kalian saling iri. Wala taqata'u, janganlah kalian saling memutuskan silaturahmi. Ya kan? Wala tabaghadu, janganlah kalian saling marah-marah. Maksudnya sebelum-sebelumnya kan kadang marah refleks gitu ya.
spontan. Spontan. Jadi maksudnya jangan dipertahankan, ya. Segera kita obati. Wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi, saling menghindar. Ya merumpak cara Bomba. gitu ya. Bomba. Nah, oke. Kemudian Nabi melanjutkan, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, kan indah kalau banyak saudara. Nah, indah. Yo. Jadi banyak banget ayat Quran yang menyatakan orang Muslim itu bersaudara tanpa batas area, kan? Nggak ada batas negara, batas suku, warna kulit segala macam. Innamal mu'minuna ikhwah, gitu. Jadi orang beriman itu saudara seiman, ya. Saudara yang paling kuat, saudara seiman. Cuma kita lupa, pasti sering lupa. Kita terpengaruh dengan lingkungan, ya. Kita udah di kotak-kotak, berkelompok-kelompok. Walaupun kelompok sebelah sana juga orang beriman, kadang kita nggak melihat keimanannya, ya kan? Ya, mazhab, ya. Saling serang, saling caci. Itulah. Makanya kajian tentang akhlak itu nggak selesai-selesai, ya kan? Karena membahas tentang kejiwaan, ya, kerohanian manusia yang suka berubah. Ini masih tentang Nabi yang beliau menceritakan sedikit tentang hasad tadi. Waqala Anas, ya, ini Anas bin Malik, sahabat Nabi berkata, kunna yauman jalusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah. Nah, kata sahabat Anas. Kemudian Nabi berkata, yatlu'u alaikum al'an min hadzal fajri rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan muncul lewat jalan ini, kata Nabi. Sebentar lagi akan muncul lewat jalan ini seorang laki-laki dari penduduk sorga. Kata Nabi, kan? Kemudian tidak lama kemudian tola'a rajulun minal ansar tantafu lahyatuhu min wudu'i. Tidak lama kemudian muncullah seorang laki-laki. Nah, laki-laki ini dari golongan ansar, ya. Di mana laki-laki itu janggutnya basah dengan air wudu. Sementara terlihat. Laki-laki ini nggak tahu kalau Nabi sedang ngomongin dia. Nggak tahu, ya kan? Jadi Nabi sedang duduk bersama sahabat, Nabi menyatakan sebentar lagi akan keluar dari jalan ini, atau dari gang, atau dari pintu ini, seorang laki-laki penduduk sorga. Tidak lama kemudian muncul seorang laki-laki yang biasa dari kalangan ansar. Qad allaqana alaihi fi yadihi shimal. Kemudian laki-laki itu sandalnya megang sandal. Tangan kiri megang sandal, kan? Habis wudhu. Mungkin ini dalam masjid kejadiannya. Mungkin masuk ke masjid pengen sholat. Kemudian ketika laki-laki itu tiba bertemu Nabi, fasallama. Beliau itu memberi salam. Nah, udah selesai kejadian, ya. Falam maka nalga. Besok terjadi hal yang sama. Nah, ini saya baca singkat aja. Besok terjadi hal yang sama. Nabi menyatakan hal yang sama. Akan muncul dari pintu ini seorang laki-laki penduduk surga. Muncul orang yang sama. Hari ketiga Nabi juga menyatakan hal yang sama. Muncul juga orang yang sama. Nah, kemudian ada penonton. Maksud penonton ada sahabat Nabi tadi yang heran. Apa kelebihan itu laki-laki? Kok sampai Nabi menyatakan itu penduduk surga? Tabi'ahu Abdullah ibnu Umar bin As faqala. Jadi, kemudian laki-laki itu ketika pulang diikuti oleh Abdullah bin Umar bin As ini. Nah, kan bukan Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin As. Jadi kemudian Abdullah ini bertemu dengan laki-laki tadi, nggak disebutkan namanya malah. Ini kalau bahasa Arab kalau nggak disebut namanya nakirah. Arti nakirah orang tidak terkenal, bukan tokoh. Orang biasa-biasa aja, tidak dikenal oleh masyarakat umum, kan? Nah, tapi Nabi menyatakan beliau itu calon penduduk surga. Kemudian Abdullah bin Umar ini bertemu laki-laki itu mengatakan, inilah itu abi. Saya ini ada masalah dengan bapak saya. Nah, kata Abdullah bin Umar. Saya ini ada cekcok dengan bapak saya. Fa'aqsamtu alla adkhula alaihi salasan. Saya sudah bersumpah nggak akan pulang ke rumah 3 hari. Nah, ini kayaknya cerita ini sering nih, ya, di ceramah-ceramah. Nggak apa-apa sebagai ulangan, ya. Nah, ini tag-nya di sini di kitab Ihya. Saya ada masalah dengan bapak saya, kemudian saya sudah bersumpah untuk tidak pulang ke rumah selama 3 hari. Waalaikumsalam. Fa in ra'aita an tu'yani ilaika hatta tamdhiyas salas. Kalau boleh, nah, kata Abdullah, kalau boleh
saya pengen tinggal bersamamu selama 3 hari. Ternyata ini pengen memata-matai lah, pengen melihat kan. Kok sesaleh apa sih ini orang? Kok isi surga gitu kan? Mungkin ibadatnya banyak banget gitu. Nah, kalau boleh saya pengen tinggal di rumah ini kan selama 3 hari. Qala, laki-laki itu berkata, "Na'am, boleh, enggak apa-apa, silakan ya." Fabata indahu salayat. Kemudian Abdullah bin Umar bin As menginaplah di rumah laki-laki itu 3 hari. Yang jadi poinnya, falam yarahu yaqumu minal laili syai'an. Jadi mungkin ya rumah zaman dulu terbuka kali ya, saling bisa lihat kan, bukan kayak sekarang banyak kamarnya. Ini rumah orang Arab, ini kota. Jadi kata Abdullah ini falam yarahu yaqumu, beliau itu tidak melihat kok nggak ada bangun malamnya. Biasa aja. Ya kan? Tidur, nggak ada bangun malam, nggak ada tahajud. Nggak ada lebih. Nah, ini yang cerita kemarin, akhlak yang baik itu mampu menyalip orang yang selalu salat malam. Nah, ini contohnya kan. Nah, dengan ketentuan yang rajin sholat, rajin puasa, akhlaknya nggak bagus. Ada satu orang lagi menunaikan kewajiban pokok, tapi akhlaknya bagus. Ini sanggup menyalip orang yang itu pentingnya akhlak. Jadi saya lihat itu orang nggak bangun malam. Cuma ghairu annahu idza taqallaba ala firasyih zakarallahu taala. Cuma saya lihat setiap kali tersadar dari tidur kan biasa orang bolak-balik kan, selalu berzikir. Nah, ya, begitu tersadar dari tidur, zikir, tidur lagi kan. Maksudnya mengucapkan mungkin subhanallah, alhamdulillah, ya. Walam yakum hatta yakuma li sholatil fajri, enggak ada bangun-bangunnya hingga bangun pas sholat subuh. Nah, jadi sholatnya sholat wajib doang. Ya kan? Ini cerita nih. Kan ini udah berlalu nanti. Ini cerita Abdullah tadi, pengalaman beliau. Kemudian Abdullah bin Umar berkata lagi, ghaira anni lam asma'u yaqulu illa khairan. Kemudian selama 3 hari itu, saya tidak pernah mendengarkan itu beliau mengucapkan selain kebaikan. Enggak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya, kata-kata buruk, tentang keburukan, caci maki ya. Selalu yang keluar kebaikan. Nah, itu doang. Falamma madati salasu wa qidtu an ahtakiru amalah. Ketika 3 hari sudah selesai, 3 hari sudah berlalu, wakid itu hampir-hampir saya menyepelekan amalnya. Ya kan? Jadi, oh ini kalau begini mah gampang lah kan. Urusan kayaknya sepele ini. Nah, enggak ada. Biasa orang yang paling dilihat kan tahajud. Yang paling populer kan tahajud. Ya kan? Puasa sunat tahajud, puasa sunat tahajud. Nah, jadi kata beliau hampir-hampir saya ini menyepelekan amalan dia. Kemudian beliau membuka kedoknya. Karena udah selesai 3 hari. Kan tamu 3 hari itu. Nah, kecuali dapat izin lebih boleh. Ya kan? Karena izinnya 3 hari ini beliau harus pamit pulang. Kemudian beliau berkata, qultu ya Abdullah, wahai Abdullah. Wahai Abdullah. Nah, ini dipanggil Abdullah. Lam yakun baini wa baina waladi ghadabun wala hujrah. Sebenarnya antara saya dan bapak saya nggak ada marah-marah. Nggak ada masalah apa-apa sebenarnya. Nah, ini beliau jujur kan? Jujur. Jadi bohong di awal, jujur boleh. Ini taubat. Ya. Walakin ini sami itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu kata wa kata. Cuma masalahnya begini, saya mendengar Rasulullah mengatakan begini-begini cerita di belakang tadi kan, mengatakan kalau akan keluar dari pintu ini seorang calon penduduk surga kan, dan beliau mengulangnya 3 kali. Nah, karena itu fa'aratu an a'rifa amalak. Karena itu saya pengen mengenal apa sih amalan kamu, apa rahasianya, kok sampai seperti itu. Nah, falam araka ta'malu amalan kasiran, karena saya tidak melihat selama 3 hari, saya tidak melihat kalau Anda itu melakukan amalan yang banyak. Biasa-biasa aja. Ya kan? Kemudian famal ladzi balagha bikadzaka. Apa yang menyebabkan engkau kok bisa seperti itu? Jadi beliau juga nggak tahu sebenarnya. Ya kan? Kan kita nggak tahu kalau kita isi surga. Nggak ada jaminan ya. Gimana biar nggak ada yang tahu. Ya kan? Nabi juga nggak tahu sebenarnya. Cuma ini pengecualian. Mungkin ada informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laki-laki itu menjawab, "Ma huwa illa ma ra'aita." Enggak ada. Saya enggak punya amalan apa-apa ya seperti yang engkau lihat itu. Ya begitu aja setiap hari. Falamma wallaitu da'ani. Ketika saya mau pulang, itu tuan rumah manggil saya. Mungkin ada satu kali ya yang beliau ingat. Secara zahir amalan saya enggak ada apa-apa seperti itu doang. Cuma ketika Abdullah mau pulang dipanggil, faqala.
Ma huwa illa ma ra'aitani ghaira anni la ajidu ala ahadin minal muslimin fi nafsi ghasyan wala hasadan ala khairin a'tahu Allahu iyyah. Ini yang jadi dalil. Saya nggak punya amalan apa-apa melainkan seperti yang kau lihat, cuma kata beliau, cuma ani lam ajidu, saya tidak pernah menyembunyikan dalam hati saya terhadap siapapun dari kaum muslimin ghasyan, tidak pernah punya niat buruk terhadap siapapun, tidak pernah iri kepada siapapun terhadap kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Itu doang. Nah, pokoknya saya nggak pernah ada apa-apalah di hati saya terhadap orang lain. Nggak ada kecurigaan terhadap orang lain, nggak ada dendam, nggak ada iri dengki segala macam, itu doang. Nah itu lihat ya. Faqala Abdullah, kemudian Abdullah berkata, faqultu lahu hiyallati balagat bika. Oh ternyata mungkin itulah yang menyebabkan engkau sampai kepada tingkatan yang Nabi katakan. Wahiyallati la nutiku, dan itulah amalan yang kami belum tentu mampu. Berat. Nah, berat untuk dilakukan oleh semua orang. Nah, itulah dia. Nah, ini kisah pada zaman Rasulullah. Jadi pentingnya membersihkan hati, buruk sangka, segala macam. Yang susah memang kita coba. Kayak cerita-cerita kemarin. Kita bayangkan dari bangun tidur kan, sampai tidur lagi malam kan. Jangan sampai ada ya apa-apa di hati kita untuk orang lain. Susah zaman sekarang, apalagi kita suka baca informasi kan. Kita baca informasi yang buruk kan. Kita udah marah-marah ke dia. Nah itu. Kan yang kita pikirkan biasanya tergantung informasi yang masuk kan. Tergantung artikel yang kita baca, video yang kita tonton. Pasti pikiran kita bergejolak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itulah iri. Gimana? Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda. Ini beliau membawakan beberapa hadis yang menyatakan tentang hasad tadi. Masih berkaitan dengan hasad. Salasun la yanju minhunna ahadun, kata Nabi. Ada 3 hal yang seorang pun tidak bisa selamat darinya. Susah untuk selamat, bukan tidak bisa ya. Ada tiga perkara yang kata Nabi yang susah untuk orang selamat darinya. Yang pertama ad-dhannu, buruk sangka. Jadi kita gampang buruk sangka kepada orang lain, gampang curiga lah. Ya. Itu. Kemudian yang kedua at-tayrah. Tayrah itu merasa malang. Kita merasa malang karena orang lain. Merasa rugi karena orang lain. Ya, gara-gara ronilum kamana ya. Gara-gara nyoba selalu suka menyalahkan orang lain. Nah, itu tayrah. Nah, itu susah dihindari. Karena semua orang itu pengen bebas, pengen aman kan? Pengen selamat. Jadi apa-apa yang salah orang lain. Kambing hitam. Nah. Kemudian yang ketiga hasad, iri. Itu emang manusia kan? Manusiawi pada dasarnya iri. Nah, itulah kata Nabi. 3 hal yang orang susah selamat dari 3 hal ini. Buruk sangka, tayrah tadi, merasa malang, dan iri. Cuma kata Nabi, wasa'uhaddisukum bil makhraji min dzalik. Saya akan memberitahukan kepada kalian solusi, jalan keluar. Ketika kalian menghadapi 3 hal ini, ada solusinya. Walaupun pada dasarnya dimiliki oleh semua orang, tapi ada caranya, kata Nabi. Idza dhananta fala tuhaqqik. Bila engkau berburuk sangka, maka itu jangan engkau tetapkan dalam hatimu. Kalau lewat sepintas ya udah, kemudian kita batalkan, enggak. Mungkin dia enggak seperti dugaan saya. Itu caranya kan. Karena lintasan pikiran kan kadang nggak bisa dihindari. Spontan kan. Begitu kita melihat orang gaya jalannya, kita langsung ini orang takabur misalkan ya kan. Langsung. Tapi kita bantah, enggak. Mungkin dia seperti itu memang. Atau mungkin gaya bahasanya memang karakternya seperti itu, bukan sombong. Nah ini maksudnya. Idza dhananta fala tuhaqqik. Bila kita berprasangka buruk, jangan kita nyatakan jangan kita tetapkan. Segera kita hapus. Nah, lebih kurang seperti itu kan. Wa idza tatayyarta famdi. Apabila engkau merasa malang dengan orang lain, famdi, maka lewatilah. Nah, kan? Sama kayak cerita tadi. Kita batalkan. Kalau tadi kita menganggap kita malang karena orang lain, enggak.
Enggak ada ceritanya orang malang karena orang lain. Mungkin kita malang karena diri kita sendiri. Wa idza hasadta fala tabghi. Apabila engkau iri, janganlah engkau berbuat aniaya. Nah itu. Ketika orang iri kan kadang pengen melakukan beberapa hal. Kita iri terhadap nikmat. Kadang-kadang ada usaha untuk supaya nikmat itu hilang. Nah, kata Nabi, kalaupun kamu iri, jangan kamu wujudkan. Janganlah kamu melaksanakan hal-hal yang untuk mewujudkan keirianmu tadi. Fala tabghi, jangan aniaya. Kalau sepintas dalam hati ada kemungkinan dimaafkan ya, dengan istighfar akan Allah maafkan. Tapi kalau kita ada usaha, ada tindakan lanjutan, nah ini bahaya. Nah, itu. Jadi hadis pertama, dalam hadis itu kata Nabi tidak ada seorang pun yang selamat dari 3 hal itu. Dalam hadis lain menyatakan begini, hadisnya mirip-mirip. Salasun la yanju minhunna ahadun wa qalla man yanju minhunna. Ada 3 hal yang tidak seorang pun selamat darinya, masih sama. Dan sedikit orang yang selamat. Artinya dalam hadis yang lain menyatakan ada kemungkinan untuk selamat. Bisa. Kalau kita mau latihan terus-menerus, bisa selamat dari buruk sangka, dari iri, dari merasa malang dengan orang lain. Bisa. Fa asbata fi hadhihi riwayati imkanan najah. Artinya dalam hadis ini Nabi menyatakan mungkin kita selamat dari 3 hal itu. Nah, itulah dia. Masih tentang iri. Kan iri ini penyakit hati, nggak ketahuan. Kecuali kita sudah melakukan tindakan-tindakan nyata tadi kan. Nah, jadi yang bisa mengobati iri diri kita sendiri. Karena hanya kita yang tahu, orang lain kan nggak tahu kita iri. Nah, jadi kita mengukur diri sendiri, tidak untuk mengukur orang lain. Nah, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Dabba ilaikum da'ul umami qablakum." Telah menjalar, ya, dabba menjalar, berjalan. Telah menjalar kepadamu oleh penyakit umat-umat sebelum kamu. Ternyata manusia itu sepanjang masa sama. Cuma tokohnya yang berbeda. Penyakitnya sama. Penyakit umat-umat terdahulu juga telah menjalar kepada kalian. Apa itu? Al-hasad, iri. Jadi orang zaman dulu juga ada yang iri. Bahkan anak Nabi Adam kan kisah itu kan karena iri. Qabil membunuh Habil. Ya kan? Iri merasa Qabil amalannya nggak diterima oleh Allah. Kurban. Ya, kurbannya merasa nggak diterima. Sementara adiknya kurbannya diterima kan? Iri. Kemudian ada usaha untuk melenyapkan. Dibunuhlah. Jadi sekarang juga sama. Coba kita baca-baca kan. Banyak kasus-kasus pembunuhan kan. Hal sepele kadang. Sepele. Makanya kita ngeri sekarang. Nah, makanya sebaiknya kita menghindari masalah. Maksudnya begini. Jangan cari musuh. Kan? Karena orang banyak yang error. Banyak orang yang pikirannya error, nggak sehat, nggak pikir panjang. Ya kan? Karena kadang dia menderita, biar orang lain sekaligus menderita. Nah, yang salah si fulan, yang dibunuh si fulan, macam-macam. Ada orang kisah menderita dari kecil. Dari kecil menderita, maksudnya banyak tekanan di rumah, peraturan terlalu ketat di rumah, segala macam kan. Jadi selalu diomelin orang tua, merasa nggak mampu menyenangi orang tua. Pokoknya kecewa lah kan. Merana, merasa sampai udah gede seperti itu. Ketika melihat orang lain, ini kisah nyata. Ketika melihat orang lain tetangganya setiap hari ceria, bahagia kayak nggak ada masalah gitu kan. Jadi timbul pengen melenyapkan gitu. Biar jangan sampai dia mengira kalau dunia ini indah-indah, tidak, ya kan? Dunia ini ada kegelapan. Akhirnya tetangganya dipalu, digorok, macam-macam dimutilasi, ya itu. Banyak kisah seperti itu. Ya, itu dia. Yang pertama kata Nabi, penyakit orang zaman dulu yang juga kita alami, al-hasad, iri, wal bagdha, dan suka marah. Ya, marah bukan pada tempatnya. Suka mengamuk. Kan?
Kemudian Nabi menyatakan wal baghdatu hiyal halikah. Baghdah, marah yang berlebihan maksudnya. Seperti kajian sebelumnya, itu halikah kata Nabi. Halikah arti secara lugawinya yang mencukur. Halikah itu sesuatu yang bisa mencukur. Kemudian kata Nabi, la aqulu halikatus sya'ri. Bukan maksud saya mencukur rambut, bukan. Bukan marah itu membuat kepala jadi botak, bukan. Walaupun orang yang suka marah-marah juga ada korelasinya kan. Cepat ini rontok, rambutnya rontok ini kalau cepat marah. Bisa stroke juga. Tapi maksud Nabi bukan itu. Maksud Nabi walakin halikatuddin, mencukur agama, dapat merusak agama. Kalau kita gampang marah-marah, bisa merusak agama. Kemudian Nabi menyatakan, Nabi bersumpah ini, di tanda penting. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah, yang jiwa Muhammad dalam kuasanya, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian enggak akan bisa masuk surga hingga kalian beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi dan semuanya. Kalian enggak akan bisa masuk surga hingga kalian beriman. Walan tu'minu hatta tahabbu, dan kalian juga tidak dianggap beriman hingga kalian saling mencintai. Arti kalian tidak beriman hingga kalian mencintai, tidak sempurna iman kalian. Sebagaimana hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidak berimanlah salah satu kamu sehingga suka untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Kata para ulama, la yu'minu, tidak beriman di situ tidak sempurna iman. Jadi kalau iman sempurna kita harus ya sayang kepada orang lain seperti sayang kepada diri sendiri, kan berat kan? Makanya kesempurnaan iman itu berat. Jadi kata Nabi, kalian gak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan iman kalian gak akan sempurna hingga kalian saling menyayangi. Ala unabbiukum bima yasbutu dzalika lakum. Maukah kalian saya beritahukan dengan sesuatu yang membuat kalian bisa saling cinta? Nah, afsyus salama bainakum. Kata Nabi, tebarkan kedamaian, tebarkan salam di antara kita. Jadi salam di sini memang ada yang mengartikan kemana-mana kita baca assalamualaikum. Sebenarnya bukan hanya assalamualaikum doang. Maksudnya tebarkan kedamaian ya. Di mana kita tinggal supaya orang senanglah damai. Jangan bikin kacau di mana-mana. Nah, itu. Begitulah tentang iri. Ya, itulah iri. Ya, lanjut. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kadal fakru ayyakuna kufran. Ini sering banget kita dengar hadis ini. Hampir-hampirlah kefakiran itu menyebabkan orang jadi kafir. Ya, kalau orang salah pola pikirnya, kefakiran bisa menyebabkan dia kafir. Ya, kalau terjemahan biasa mah, kalau kita darurat kadang-kadang, terpaksa menjual akidah kan. Yang penting kebutuhan terpenuhi. Ya, itu antara lain boleh seperti itu. Makanya orang Islam mestinya harus kaya. Kalau kita lihat kepada hadis ini, walaupun ada juga yang menerjemahkan fakir ilmu, fakir iman segala macam. Tapi ini lebih ke fakir harta. Biasanya fakir itu terikat dengan harta. Fakir harta mendekati kekafiran. Kalau orang imannya nggak kuat, nah, karena untuk sabar kan berat. Nah, beras habis, gas habis, ya kan? Token listrik habis, misalkan nggak stres orang. Bareng lagi habisnya kan? Apa nggak stres? Nah itu. Kemudian ujung hadis itu lagi, wakadal hasadu ayyaglibal qadar. Dan hampir-hampirlah iri itu membalikkan takdir. Jadi ini maksudnya begini pemahamannya. Maksud dengki membalikkan takdir, orang yang dengki lupa kepada takdir Allah, itu maksudnya. Ketika saudara kita dapat nikmat tadi, dapat nikmat. Kan dapat nikmat itu memang ketentuan Allah.
Kita nggak rela dengan kok dia yang senang, kita nggak senang. Nah itu maksudnya. Iri kita menyebabkan kita lupa kepada takdir Allah. Tanpa sadar kita malah benci protes kepada Allah. Nah, itu mana di sini. Itu dia. Nah, itulah dia. Bagaimana nih cara supaya kita jangan iri, jangan dengki, jangan dendam? Apa kaya? Pak. Pak. Karena bermenepu. Mana pun. Mana Pak? Ya. Saya bilang diri. Enggak, ini kalau kita enggak apa, maksudnya gini. Kalau kita enggak baca-baca, enggak ngaji, dan bukan enggak ngaji. Ya, enggak ngaji juga boleh. Enggak baca-baca tentang penyakit-penyakit seperti ini kan. Kadang kita enggak mau sendiri. Kita anggap hal biasa. Biasa. Lumrah. Lumrah kan? Nah, padahal ini ternyata penting banget. Kita menganggap, itu kan hal biasa lah. Ya kan? Orang-orang yang begitu. Iya, begitu. Nah, itu masalahnya. Makanya perlu juga kita baca-baca. Bukan perlu, malah wajib ini. Nah. Ini kalau dalam bahasa sehari-hari kan namanya wereng. Hama. Ya kan? Kita sibuk melakukan kebaikan-kebaikan, ya kan? Nanam. Tapi hamanya, makanya tumbuhan itu hancur juga, habis. Gagal panen. Nah, ini juga maksudnya. Kita banyak amalan kan? Tapi kita iri, dendam, segala macam. Tahu-tahunya kita di akhirat miskin, ya kan? Ternyata banyak hama dalam badan kita. Nah, itu masalah. Masalahnya hamanya nggak kelihatan. Kayak virus itu. Susah membasminya. Nah. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innahu sayusibu ummati daul umam. Masih hampir mirip ini. Kata Nabi, umat saya nanti akan ditimpa oleh penyakit umat-umat terdahulu. Ya, sedikit berbeda di sini. Umat saya nanti akan ditimpa oleh penyakit-penyakit umat terdahulu. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma daul umam. Apa itu penyakit umat terdahulu? Nabi mengatakan al-ashar. Yang pertama ashar. Ashar artinya kufrun nikmat. Ingkar kepada nikmat. Merasa kita kurang nikmat Allah. Ya. Nah, kalau kita kekurangan uang, yang kita pikirkan nikmat uang mulu. Nah, ya. Ada orang yang sakit. Dia merasa nikmat itu sehat, ya kan? Sehingga mengutuk. Maksudnya kayak kecewa kepada Allah. Kok saya sakit bertahun-tahun gitu nggak sembuh-sembuh. Ya, udah berobat kemana-mana, habis dukun, habis dokter, kan? Tapi nggak sembuh-sembuh kan? Jadi kecewa, sehingga lupa kepada nikmat Allah yang lain yang begitu banyak. Nah, mungkin anaknya sehat atau aman segala macam kan? Walaupun, nah itu. Jadi semua orang itu ada masalahnya sendiri-sendiri. Semua ada masalah sendiri. Kasusnya berbeda-beda, penyakit berbeda, obatnya juga berbeda. Nah itu. Kemudian yang kedua, kata Nabi, yang pertama asyar tadi, kufur nikmat. Ini mungkin semua kita pernah mengalaminya kan? Nah, lupa kepada nikmat Allah. Yang kedua, wal batar. Batar itu at-tughyan indan nikmat. Kita suka aniaya, suka melampaui batas ketika dapat nikmat, lupa. Ketika kita punya segalanya, kita suka lupa. Ya, maksiat, kadang gampang maksiat kan? Pokoknya semua nikmat Allah sering kita arahkan untuk maksiat. Punya mobil dipakai maksiat. Punya motor untuk maksiat misalkan. Apalagi punya tangan kaki segala macam kan. Mudah untuk maksiat. Ketika kita dalam nikmat Allah. Ini bahaya, ini penyakit. Nah, iya. Biasalah. Maksiat orang punya duit sama maksiat dengan orang yang nggak punya duit kan beda-beda. Kan semuanya ada maksiatnya, tapi beda-beda. Maksiat orang yang punya duit agak mewah. Maksiatnya kan. Nah, yang nggak punya duit ya ala kadarnya. Nah itu. Ini bahaya ini.
Untuk Pak EU dari terjok ya belum betul. Enggak. Nah, itu dia kan. Itu namanya batar. At-tughyan inda nikmah. Ketika kita punya, kita lupa. Tidak menggunakan nikmat pada tempatnya. Sudah dua penyakit. Jadi ini berarti setiap umat mengalaminya. Cuma mungkin beda kadarnya, ukurannya. Kufur nikmat, yang kedua batar tadi, aniaya ketika kita punya nikmat. Kemudian yang ketiga watakasur, berlomba. Berlomba yang mana? Nah, ya kan? At-takasur, saling berlomba, itulah manusia kan. At-takasur wa tanafus fid dunia. Nah, jadi saling memperbanyak, saling berlomba kan, berbangga-bangga biasalah. Nah, itu penyakit. Dengan delapan ada belum Innova. Bentar-bentar ganti ya, nggak cocok. Belum betul ya. Nah, itulah. Sebenarnya kalau selama halal mah nggak apa-apa kan. Yang penting jangan jangan terjatuh ke dalam hal yang diharamkan lah. Pada dasarnya perlombaan ya kayak cerita tadi manusia alami ya. Nah, cuma yang penting dalam rangka mewujudkan tadi jangan sampai salah jalan. Tapi susah karena kan ini orang beda-beda. Karena kita pengen seperti orang tadi, sementara orang kadang rezekinya mudah, kita susah, akhirnya kita melakukan pelanggaran kan? Nah ini. Jadi perlombaan di satu sisi bahaya juga. Menghalalkan suatu cara. Pengen seperti orang, orang pengen seperti kita. Enak ya kemana-mana nggak ada yang digembok ya, nggak ada gudangnya, dia nggak bisa tidur. Takasur wa tanafus fid dunia, saling berlomba di dunia. Kemudian penyakit selanjutnya wa tabaudu wa tahasudu, saling menjauh, saling iri, hatta yakunal baghya summa yakunal haraj. Sehingga akibat orang saling menjauh, saling bermusuhan, saling dengki, hingga sampai kepada aniaya, sampai kepada terjadi pembunuhan. Nah ini berarti dari zaman dulu sudah ada. Jadi al-haraj itu pembunuhan, terjadi pembunuhan. Saling menjegal teman, akhirnya harus dibunuh nih, kalau enggak bahaya. Saksi di pengadilan harus dibunuh. Kambu ya. Memang kejahatan itu kayak rantai, saling ini. Berkaitan. Memang kan kita memang kayak ada komunitas itu sama. Kalau orang jahat ya komunitasnya jahat. Orang baik pasti cari komunitas baik. Ya, berantai. Kemudian setiap kejahatan itu pasti meninggalkan jejak. Pasti. Ya kan? Nah, setiap kejahatan itu pasti meninggalkan bekas. Bagaimana setiap kebaikan juga ada bekasnya, ada jejaknya. Ya. Cuma ada yang jejak susah untuk diungkap. Sebenarnya jejaknya ada, cuma belum ketemu aja. Makanya ada kasus-kasus pembunuhan yang tidak terbuka, tidak terungkap. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tudhiru syamatata li akhika fayu'afiyahu Allah wa yabtalika. Nah, ini penting. Janganlah engkau memperlihatkan syamatah untuk saudaramu. Syamatah. Saya susah mengartikan syamatah begini. Ketika saudara kita ditimpa musibah, kita senang. Nah, ini syamatah namanya. Ya. Syukurin. Nah itu, syukurin. Ya, jangan diperlihatkan. Mungkin kalau ada dalam hati dihilangkan. Kita usaha untuk menghilangkannya. Kata Nabi, jangan engkau memperlihatkan syamatah atau senang ketika saudaramu ditimpa apapun. Kenapa? Karena bahayanya begini, fayu'afiyahullah wa yabtalika. Allah akan menyembuhkan dia atau menyelamatkan dia, kemudian Allah mencobamu. Giliran gantian kan, orang yang maksudnya begini ya ini. Jangan tertawa atas penderitaan orang lain. Karena roda berputar kan, bergilir. Besok kita yang ditertawakan. Nah, mungkin begitu yang lebih mudah ya. Nah, itu. Ya.
Ada pertanyaan Nabi? Ada banyak Bi. Jadi kalau ini kita lupa sama takdir Allah. Ya. Jadi kalau ini, itu kalau misalnya ini yang bagus, Ya. apa sama juga lupa dengan apa? Enggak. Contohnya ini yang bagus. Ini ông ra vô bảo Bi gặp ai qua nó là Jadi maksudnya begini, Abi. Apa iri kita benci? Gini, ini contohnya biasa. Ketika tetangga kita, teman kita sukses, aman lah kan, semuanya lancar. Nah, kadang kita merasa kok dia begitu ya, kok dia doang yang begitu, kenapa kita enggak kan? Kadang-kadang ada keinginan kita pengen biar dia sama kayak kita, biar miskin juga atau biar sengsara. Nah ini secara tidak sadar kita protes Tuhan, ya. Kita menyatakan seolah-olah Tuhan itu enggak paham, bodoh, salah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kok nikmat itu diberikan kepada dia, mestinya kepada kita. Nah, kok toko dia doang yang ramai, kok nggak dikirim ke sini? Tapi kalau kita kepengen seperti dia, tanpa menginginkan nikmat dia hilang, nah itu namanya kita nggak protes kepada Allah kan? Nah, Motivasi. kita nggak menyatakan kalau Allah salah menempatkan sesuatu. Jadi nggak apa-apa Ustaz. Itu namanya ributah. Barang-barang sudah mencerai. Makanya kita harus berguru katanya. Kalau pengen kaya, bergurulah kepada orang kaya. Pengen apapun, cari mentornya. Jadi kalau dalam bahasa agama, mentor itu mursyid. Ya, kalau kita pengen bertarikat, cari mursyid tarikat. Pengen jadi tarikat kaya, cari mentor yang udah pernah kaya. Bukan orang yang bisa teori kaya doang. Yang udah pernah terbukti ya, memang kaya, kita belajar. Pasti diajarin. Bawa saka kopi. Gula dan kopi. Nah. Yang lain ada bertanya, rokok sebungkus. Pasti dijelaskan. Buktinya para motivator itu kan senang kan, dia berbagi ilmu. Para dokter berbagi ilmu tentang kedokterannya kan. Para yang lain orang-orang sukses, orang kaya berbagi tip kaya. Ada juga tentu yang nggak mau berbagi ilmu itu kan ada. Ada, itu ilmunya hilang. Karena keajaiban ilmu itu makin dibagi dia makin kuat. Nah, jadi nggak ada cerita orang yang suka berbagi itu kekurangan. Kalau di segi ilmu dan bahkan harta juga begitu kata Nabi. Jadi makin kita bagi ilmu paling kurang kan kita yang ngajar makin pintar. Ya, nah ini paling kurang. Guru misalkan ngajar di sekolah. Walaupun muridnya nggak paham, itu guru pasti paling makin pintar. Kan setiap hari harus belajar kan? Nah, makin. Nah itu. Jadi ilmu makin dibagi, makin bertambah. Itu maksudnya. Nah. Jadi kalau orang sukses kaya yang pamer harta sehingga kita bisa tapi bukan. Itu yang salah bukan? Itu dua-duanya, dua sisi. Yang kita yang nggak punya anjurannya jangan iri. Orang yang punya anjurannya kan dilarang pamer. Nah, ya, itu dua sisi yang berbeda. Ada dua dalil yang berbeda. Untuk orang yang udah punya anjurannya jangan pamer, biasa aja. Karena itu juga bisa hilang pada suatu saat kan? Nggak ada yang abadi kan? Bukan satu korek api doang. Kelihatan. Ya nggak apa-apa, kelihatan nggak apa-apa. Nah, orang mobilnya udah banyak penuh ya kan? Ya, kelihatan nggak apa-apa. Karena masalah pamer nggak pamer kan kita nggak bisa ngukur dari luar. Itu hati ya, hati. Dia pamer apa bukan kita nggak bisa menduga-duga. Kalau kita menduga-duga, Pak Ustaz, itu kita terkena ancaman hadis Nabi tadi. Kita nggak bisa lepas dari tiga hal, buruk sangka. Begitu kita lihat orang banyak mobil, kita bilang pamer. Padahal belum tentu kan. Siapa tahu dia agen mobil. Tapi orang sukses itu katanya yang bisa menyukseskan orang lain. Pressure. Bagusan mana orang dalam ibadah tapi ngomongin ke orang. Ya. Terus orang yang ibadahnya pas-pasan tapi nggak pernah ngomongin ke orang. Terus orang yang tidak pernah beribadah apapun tapi nggak ngomongin orang. Bagusan mana? Itu nggak bisa dibandingkan. Orang yang rajin ibadah juga rajin ngomongin orang. Itu beliau punya kasus tersendiri. Itu kan dia sakit itu, ada penyakit kan, tinggal diobati penyakitnya.
Satu sisi udah baik ibadahnya kan. Tinggal berarti ngobatin penyakit, jangan suka ngomongin orang. Itu nggak bisa dibandingkan. Yang satu lagi gimana tadi? Ibadatnya kurang, Dan ngomong nggak ngomongin orang. Enggak, yang tadi itu kan Ya. yang mau di minat juga Hmm. hari 3 malam kan, yang ibadahnya pas-pasan, tapi kan nggak ngomongin orang. Ya. Ya, banyak ibadahnya tapi banyak ngomong. Ya. Terus ada orang juga yang nggak pernah ibadah sama sekali pun, nggak pernah ngomongin orang. Hmm. Itu luar biasa. Kalau yang pertama berarti banyak ibadah, banyak ngomong, berarti dia penceramah. Iya. Iya, benar. Jadi kasus tadi, Karena pernah ada juga cerita satu makam pinggir jalan, terus Iya. di jalan itu mau dilebarin, terus digali, ya, terus bekonya kalah. Ya. jasanya masih utuh, padahal makamnya udah lama. Dan Iya. yang dengar, kok bisa? Dan orang itu nggak pernah ibadah sama sekali, cuma masalah orang lain sekecil apapun nggak pernah diopen, nggak pernah ini itu. Jadi kan riwayat-riwayat seperti itu kita nggak bisa memastikannya. Penyebab seseorang awet badannya, jasadnya ini sebelum kita bahas itu ya. Ketika kita menemukan seseorang jasadnya misalkan utuh gitu kan, itu nggak bisa juga jadi pertanda baik. Fir'aun juga utuh badannya. Fir'aun. Jadi Makanya ada cerita apa ya. mana. Jadi kita lupakan tentang jasad yang utuh, karena banyak juga mumi-mumi yang jasadnya utuh. Sekarang kembali ke amal ibadah tadi. Itu sebenarnya nggak dalam rangka dibandingkan tadi. Bukan lebih baik orang yang ibadatnya sedikit tapi dia nggak ngomongin orang, nggak dibanding-bandingkan. Artinya kalau kita pengen selamat minimal, nah itu jurus selamat minimal laksanakan kewajiban, kemudian bersihkan hati, jangan ada penyakit hati. Nah, orang-orang yang sudah beribadah, ya kan? Kemudian ada penyakit hati, tugasnya tinggal berusaha untuk menghilangkan penyakit hati. Kalau dibandingkan berdua baik yang mana, kita nggak tahu yang mana yang baik. Tentunya yang paling baik itu yang paling selamat. Karena ada yang bertanya juga kepada seorang para ulama. Nah, yang paling baik itu siapa? Di antara semuanya yang paling baik, tanpa melihat apapun, yang husnul khatimah. Itu jawaban pamungkasnya. Orang yang ketika meninggalnya husnul khatimah, itulah yang baik. Yang paling baik itu yang bisa melewati jembatan Siratal Mustaqim dengan selamat. Jadi begini, Tengku. Karena dalam hidup ini yang menjadi ukuran itu bukan start, ini sering saya ulang-ulang, tapi finishnya. Finish. Akhirnya. Jadi perlombaan itu menang tidaknya di akhir. Walaupun di awal kita larinya lambat kan, tapi kita duluan nyampe finish, kita yang menang. Begitu juga dalam hidup ini. Finish itu ketika akhir hidup. Kalau akhir hidup husnul khatimah, insya Allah semuanya lancar kan. Walaupun di awalnya kita kelihatannya luar biasa. Nah, makanya nggak ada orang yang berani mengklaim kalau dirinya baik sebelum dia meninggal dan tahu dia husnul khatimah. Nah itu kalau mau dibandingkan, nggak tahu cara membandingkannya. Lebih baik mah jangan dibanding-bandingkan kan? Kan begitu kata lagu gua. Berarti bisa melemahkan. Kita lanjutkan 10 menit lagi. Waqala Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam berkata, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, kata Nabi Zakaria, al-hasidu aduun li ni'mati wa musakhitun li qada'i. Ghairu radin bi kismati allati kasamtu baina ibadi. Ini sebenarnya sudah penjelasan. Jadi kata Nabi Zakaria begini, orang yang iri itu memusuhi nikmatku. Orang yang iri sebenarnya dia itu memusuhi nikmatku, kata Allah kan? Tadi. Kemudian musakhitun li qada'i, dia marah terhadap ketentuanku. Kayak cerita tadi Allah menentukan seseorang jadi senang kan? Hidupnya kita enggak rela, kan marah kepada ketentuan Tuhan. Ghairu radin bi qismati, dia tidak rela dengan pembagianku, kata Allah, pembagian yang telah aku bagikan untuk hamba-hambaku. Nah, itulah orang yang iri, kata Nabi Zakaria. Kemudian Nabi bersabda, ini bukan larangan kaya,
akhwafu ma akhafu ala ummati ayyaksura lahumul malu fayatahasadun wa yaktatilun. Akhwafu ma akhafu. Yang paling saya takuti menimpa umat saya, kata Nabi, mereka memiliki banyak harta, kemudian mereka saling iri dan saling membunuh. Ya. Itu yang paling Nabi takutkan. Sebenarnya yang Nabi takutkan bukan banyak hartanya, saling iri dan membunuhnya itu. Kalau orang banyak harta bisa menghindari iri, nggak apa-apa. Karena memang banyak masalah ditimbulkan, apalagi kayak warisan ya. Sering kan? Banyak banget kan? Ada yang anak bunuh ayah kan? Biar cepat dapat warisan. Ada yang ngomong harta itu banyak setannya. Yang di Lampung kemarin itu satu keluarga kan? Dibunuh, dimasukin ke sumur kan? Yang gara-gara harta. Spiteng ya. Dimasukin ke spiteng. Nah ini sekarang nyata. Inilah kata Nabi. Yang paling saya takuti, umat saya banyak harta, kemudian mulailah mereka saling iri, saling melenyap, saling membunuh. Ya. Nah ini termasuk ada satu lagi hadis tentang kayak cerita tadi berkenaan dengan pamer ini bisa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ista'inu ala qada'il hawaiji bil kitman fa inna kulladzi ni'matin mahsud. Kata Nabi, ista'inu. Carilah kalian pertolongan ala qada'il hawaiji dalam rangka memenuhi segala kebutuhan kalian bil kitman dengan disembunyikan. Artinya hadis ini Nabi menganjurkan tidak semua nikmat harus ditampakkan kepada orang lain. Kata Nabi, fa inna kulladzi ni'matin mahsud. Karena setiap orang yang memiliki nikmat pasti ada orang yang iri. Pasti kan? Setiap nikmat itu ada yang orang iri, orang dengki. Karena itu tidak setiap nikmat harus kita tampakkan kepada orang lain. Nah, kalau kita punya banyak duit, enggak harus orang tahu lah. Nah, kan? Makanya kayak pamer-pamer saldo yang kemarin-kemarin viral kan? Kan banyak yang protes, enggak suka. Kurang bagus itu kan. Kalau punya saldo ya alhamdulillah kan. Enggak usah harus saling pamer gitu. Karena nanti pasti ada yang iri. Itu kan memancing copet kan? Memancing copet, rampok kalau macam. Bahaya. Nah. Beli sepatu 50 juta murah banget kayak gitu ya. Memang zaman sekarang begitu, orang-orang yang rezekinya mudah ngeborong Alfamart, kasih tahu di media. 15 tahun lama banget. Langit. Mewek. Nah, kan? Nah, ini udah mau titik nih ya, 2 alinea lagi. Kita habiskan. Singkat-singkat, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna li ni'amillah a'daan. Bagi nikmat Allah itu ada musuh. Nikmat Allah itu ada musuhnya. Ya, ada musuhnya. Kemudian ada yang bertanya, waman ulaika, siapa itu musuh nikmat Allah? Kata Nabi, alladzina yahsudunan nas ala ma atahumullah min fadli. Jadi musuh nikmat itu orang-orang yang iri kepada manusia. Ada orang-orang iri kepada manusia atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Berarti kan dia memusuhi nikmat kan? Jadi nikmat itu ada musuhnya. Iya. Allah, Nanti ke petua sudah. Daru di rumah kita. Nanti nanti itu tenang. Tengah tuh lain ya. Nikmat tidak musuh. Ternyata nikmat aja ada musuhnya kan? Satu hadis lagi. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, sittatun yadkhuluna an-nar qabla al-hisab. Kata Nabi ada 6 kelompok manusia masuk neraka sebelum hisab. Enggak dihisab langsung neraka. Enggak ada vonis. Enggak ada vonis pengadilan. Nah, kan? Bahaya kan? Otomatis ya.
Kayak itu kayak Munarman belum sedang-sedang udah masuk penjara dia. Ini beda lagi kan? Qila. Kemudian ada yang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, manhum, siapa mereka yang masuk neraka sebelum hisab? Kata Nabi, yang pertama al-umara bil jur. Yang pertama para pemimpin, para penguasa dengan sebab jur, zalim, mendalimi rakyatnya. Kalau ada penguasa mendalimi rakyatnya. Nah, makanya bahaya jadi Pak Leki ya. Basta aku lebar-lebar. Ya, nah, itu kan. Al-umara bil jur, para penguasa dengan sebab zalim. Jur zalim, aniaya, mendalimi rakyat. jujur bukan jujur bukan ya. Balik ya. Jur itu zalim. Nah. Kemudian wal arabu, kalau dalam hadis ini wal arabu bil asabiyah. Jadi Arab di sini maksudnya penduduk kampung. Penduduk kampung dia dengan sebab asabiyahnya. Asabiyah di sini maksudnya fanatisme jahiliyah. Orang ini cerita orang Arab Baduy yang mempertahankan kejahiliahannya. Udah rela aja dalam kejahiliahan. Nah, perilaku jahiliyah maksudnya. Nah, termasuk kayak satu kampung yang orang mabuk, pelacur, dibiarin nggak sepele gitu. ada itu jahiliyah juga kan? Nah, itu kan perilaku jahiliyah kan? Masih ada satu daerah. Nah, satu perkampungan yang dia rela dengan kejahiliannya, nggak ada usaha untuk berubah, udah terkenal kampung apa misalkan. Kalau ada orang soleh, keluar dari situ. Wajib keluar kan? Wajib keluar. Kalau kita nggak sanggup amar ma'ruf nahi mungkar di satu daerah, kita dianjurkan untuk keluar. Namanya kampung Sodom. Nah, ya. Kemudian wadahakin bitakabbur. Jadi dahakin di sini masih sama kayak umara. Arti dahakin raisul karya, satu pemimpin daerah, pemimpin wilayah, dia takabur terhadap rakyatnya, terhadap penduduk rakyatnya. Nah, itu. Nah, takabur kan memang banyak hadis Nabi menyatakan kan, takaburan, orang takabur nggak akan masuk surga. Kemudian nah ini, waktu jaru bil khianah. Kemudian para pedagang dengan sebab khianatnya. Suka menipu dalam muamalah, dalam perdagangan. Menipu pelanggan atau menipu supplier. Ya kan? Nah ini kena juga nih. Berarti itu nggak dihisap lantai cemplung ya. Jadi. Ya mulai sekarang nggak ada alasan belum tahu. Ya kemarin mungkin ada. Enggak, sekali lagi bukan. Baru tahu lah. Waktu jaru bil khianah. Nah, para pedagang dengan sebab khianahnya dalam muamalah. Ya kan? Dalam omongan transaksi. Bukan, muamalah itu dalam jual beli. Atau begini, supplier salah nulis bot, ya kan? Kita pesan 2 pompa, dikirim 3 pompa, ya kan? Yang satu kita diamin aja, udah. Nggak masuk faktur dah, nggak apa-apa, ya kan? Biarin kan kita bayar yang tertulis saja misalnya. Kan ada yang ada salah kirim. kurang 01, dagang 20 juta, pas ditulis 2 juta. Nah, diam aja. Kita pesan garam, nah, misalkan kan, pengalaman dagang kan, dikirim gudang garam, di Ayo misalkan, kan? Kita pesan garam 2 bal, yang dikirim rokok gudang garam 2 bal, kan jauh banget, ya kan? 2 bal garam 80.000, 2 pak gudang garam berapa, ya kan? Nah itu, misalkan kita diamkan, nah ini bahaya, ya kan? Dan langsung memilih. Ya. Ada beberapa sering, kalau kita dagang mungkin kita mengalami, kan? Cuma itu ujian kejujuran, Ya. ya kan? Pengalaman. Kita pesan minyak goreng, ya kan? Yang ya, mie goreng misalnya, yang dikirim minyak goreng, harga mie goreng kan jauh, ya kan? Karena sama-sama goreng. Malah nggak dipesan gembok, tahu datang. Nah itu dia. Ini ujian nih para pedagang. Kalau kurangi timbangan sama. Sama. Ya. Tapi kan nggak tahu kita. Ada nomor bus. Terus Apa ada? Kan? Kamu pulang mana Pak? yang sedekah ke masjid. Itu. Saya tutup masjid.
kan kata polsek ikut, nggak pulang ke polsek. Kalau konsep berapa? Nanti sidak kita. Panjang urusan. HP 01. 82. Kan beli satu gratis satu. Jadi Ya, pokoknya itu Jabar itu tidak, yang penting udah dijelasin tuh. Itu ada pengalaman masing-masing ya kan, yang nggak tertulis. Pengalaman kan nggak tertulis. Yang penting udah dijelasin. Beli sandal dikasih dua. Tidak jujur dalam bermuamalah. Itu banyak biasanya ujian kejujuran ya. berarti Kita nggak dites. dihisap langsung besar. Iya, bulan-bulan. Otomatis. Kita buka lagi dah. Ada ini dangli ya. Kalau belum pokoknya itu. Lanjutkan belum itu. Tengok wah. Ya kalau itu malah belajarnya kan. Tengok, ada ban. Ada ban. Sana jempol 3. Kapan nih kamu dono? Yo Pak Haji beli melanyanya kabeh dukungan dong. Kali mulai lah. Dua lagi. Ahlur rastak bil jahalah. Jadi ahlur rastak artinya orang kampung yang menerima kejahilannya tentang urusan agama, enggak mau belajar. Bahaya juga kan? Makanya dalam pembahasan kitab fikih biasanya ada jahil yang dimaafkan, ada jahil yang tidak dimaafkan. Untuk zaman sekarang kayaknya susah untuk jahil dimaafkan, karena pesantren di mana-mana, media juga mudah kan, belajar di mana-mana. Nah, ini bahaya juga. Artinya gini, dia jahil dalam urusan agama, ibadatnya bertahun-tahun karena ibadatnya enggak diterima, enggak ada usaha untuk berubah kan? Nah, kan langsung nanti dijemplungin kan. Kemudian ulama juga kena wal ulama'u bil hasad. Kemudian para alim ulama yang hasad, yang saling iri sesama ustaz ya. Kenapa ustaz ono banyak orderan ya? Ini kita ustaz kagak ada proyek misalkan ya. Nah, ini bahaya juga, kena juga semuanya kan. Nah, mungkin bisa-bisa duluan ini karena tokoh kan, bisa duluan. Nah, karena kayak cerita-cerita kemarin, karena iri itu dia sistemnya komunitas gitu. Tukang bubur irinya ke tukang bubur walaupun jauh. Yang satu di 2 kilometer, yang satu di sini kan. Kok kita sepi dagang bubur kan? Apakah udah ke sono semua? Orang nasi kuning sama nasi kuning, pedagang sesama pedagang, ulama sesama ulama. Santri sama santri kan? Itu. Enggak mungkin orang iri ke orang lain. Pasti yang sama profesi. Nah, itulah dia kan. Jadi begitulah sepintas tentang ini baru bahaya iri ya. Jadi judulnya kan panjang tadi tentang bahaya iri tentang iri, tentang definisi iri, cara mengobati iri, penyebab iri, masih panjang kajiannya, akan berlanjut di pengajian selanjutnya insyaallah. Jadi Coba aja bang. Jadi Tajuk kau dulu. Haji alat tali belanja kali itu doang. Ya kalau itu mau maaf. Ya, Haji tinggal coba. Coba dah. Jadi akhirul kalam kita cukupkan pengajian sampai di sini. Moga ada manfaatnya. Yang penting semoga Allah menghindarkan kita semua dari iri dengki dan buruk sangka. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.